ininya tahu misalnya. Tahu. Dari tadi kita udah ngobrol kesana kemari, udah ngobrol tentang keluarga, kesehatan. Sekarang saya ingin ngobrol tentang proses yang sudah berjalan nih Pak Erbi selama 1 bulan terakhir ini. Hal apa yang dianggap sebagai capaian yang misalnya 1 bulan ini Pak Erbi kira-kira sudah sampai mana? Untuk 1 bulan ini Pak memang karena terbentur dengan situasi yang setelah ujian akhir semester, anak-anak, terus ke pembagian rapot, program yang masih saya maintain itu yang pertama mengaktifkan komunitas praktisi Pak. Jadi seperti ya, jadi selalu diseminasi dengan teman-teman mengenai kan memang dari awal modul belum semuanya disosialisasikan, didiseminasikan. Jadi saya selalu mencoba untuk ngobrol, berbagi sharing dengan teman-teman di sekolah melalui media elektronik juga. Alhamdulillah sedikit demi sedikit masih dilaksanakan kegiatan komunitas praktisi itu. Terus yang kedua juga masih terus memperbaharui dan mengembangkan program yang berdampak pada murid, begitu Pak. Jadi rencana yang telah diaplikasikan pembelajaran, program saya yang sudah diaplikasikan di pembelajaran, terus dievaluasi, terus dimonitoring, terus sehingga nanti mudah-mudahan akan sedikit menyentuh ke yang sedikit lebih baik lah Pak, begitu dari awalnya, begitu kira-kira Pak. Itu yang mungkin terakhir yang sedang saya lakukan itu Pak. Luar biasa. Jadi dengan kesibukan ya dari mulai rapot itu segala macam, plus juga libur gitu ya, Pak Erbi. Tapi masih tetap berkarya, berarti berkomunikasi dengan teman-teman praktisi ya. Alhamdulillah Pak. Dicoba untuk demikian terus berarti jadi tidak Nah, kalau komunitas praktisi sekarang gimana nih kira-kira? Iya Pak, selain diseminasi, selain sosialisasi tentang pembelajaran, coaching dan yang lain-lain, kebetulan di daerah saya juga kan nanti ada instansi kesehatan yang akan mengadakan semacam vaksinasi massal Pak. Jadi nanti mungkin saya akan mencoba mengajak komunitas praktisi. Memang butuh tenaga Pak, tenaga sukarelawan, karena tenaga kesehatan sangat terbatas di puskesmas itu, dan beberapa organisasi seperti PGRI juga sudah koordinasi dan sudah menerjunkan beberapa anggotanya, dan juga nanti saya mencoba koordinasi juga dengan instansi kesehatan seperti puskesmas kalau masih membutuhkan tenaga, dan nanti saya akan mencoba mengajak teman-teman CGP di daerah yang dekat-dekat saja gitu Pak. Terus selain itu komunitas praktisi juga mengajak untuk bersama-sama lah Pak, jadi membantu apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu di vaksinasi massal itu Pak, gitu. Itu rencana dekat lah Pak, begitu. Jadi selain kita diedukasi ya, di pendidikan itunya juga di sosialnya juga ada juga ya berarti. Insya Allah Pak, karena kan luar biasa sekali berarti Pak Erbi. Jadi apa yang sudah disampaikan, walaupun libur, kita tetap bekerja, kita tetap melakukan perubahan untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini kita punya program ya. Karena kan dalam pendampingan 6 ini kita akan diskusi tentang progres sekolah yang berdampak pada murid, diskusi juga tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang kira-kira akan dilakukan, dan kita juga mengingat kembali
mengulang kembali apa yang sudah dilakukan di Lokakarya 6 kemarin gitu kan. Nah, itu kira-kira pada kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini walaupun kita pendampingannya secara daring, tapi kita ada lebihnya lah, ada lebihnya. Kita apa istilahnya itu, kita tetap bisa bertatap muka secara daring, kita bisa menyampaikan. Cuma sayangnya mungkin kita belum jelas kapan sih kita akan melakukan Lokakarya 7 ini yang tidak yang di nanti gitu kan. Lokakarya 7 ya sampai saat ini kan belum jelas. Belum. Kalaupun nanti terjadi Lokakarya secara daring, aduh luar biasa sedihnya ini. Sayang sekali. Teman-teman juga sudah luar biasa antusias Pak sebetulnya mempersiapkan segalanya. Gitu Pak. Tapi kalau secara daring kan bingung ya Pak? Iya, sangat bingung juga Pak. Kita presentasinya akan ya mungkin diusahakan maksimal, tapi kemungkinan tidak akan semaksimal luring begitu Pak ya. Iya, memang ini kondisi ini yang memaksa kita untuk seperti ini gitu kan. Tapi memang faktor kesehatan adalah nomor satu. Ya, betul Pak. Faktor kesehatan itu. Tetap apapun yang kita lakukan, nah, kalau kita tidak sehat kan repot juga. Iya, betul Pak. Betul. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan tindak lanjut tentang pemetaan yang sudah pernah Bapak lakukan ya, pemetaan murid dengan tentunya ada hal yang menarik nggak Pak pada saat Bapak melakukan murid yang kemarin ini? Ya Pak, pemetaan murid itu kan salah satu prosedur awal ketika ingin kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak ya. Kita melakukan pemetaan awal kesiapan belajar, minat, beserta profil begitu. Banyak juga banyak hal yang menarik Pak ketika melakukan pemetaan. Di antaranya mungkin kita sebagai guru harus betul-betul mencerna apa respon dari murid itu sendiri. Kadang-kadang respon mereka di luar konteks begitu Pak ya. Ketika seperti kita melakukan pemetaan minat yang sebetulnya nanti akan kita sesuaikan dengan produk belajarnya, terus respon beberapa murid mungkin minat saya ingin menjadi dokter, minat saya ingin menjadi tentara mungkin, jadi nanti kita merespon itu dengan tetap menuntun mereka ke yang maksud itu kita akan disesuaikan dengan produk belajarnya begitu. Mungkin hal tersebut yang harus kita cerna lagi begitu Pak. Gitu. Jadi itu, ketika ya silakan lanjutkan Pak Erwin. Ya Pak. Ya selain itu seperti pemetaan murid untuk kesiapan awal belajar ya alhamdulillah lancar sih. Jadi untuk pemetaan materi pembelajaran juga. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau nanti kira-kira di tahun ajaran baru nih, tahun ajaran baru kan nanti akan mendapatkan kelas baru ya Pak Erwin ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Erwin tentang pemetaan ini? Kalau begini, jadi ketika saya mengajar kelas lanjutan, maksudnya kelas 8 atau kelas 9, mungkin untuk pemetaan awal belajar nanti saya minta ada diskusi dengan guru mata pelajaran sebelumnya. Berarti ada kerjasama ya dengan guru-guru yang lain. Pasti bakalan ada kerjasama dengan guru yang mengampu mata pelajaran yang sama, yang bermaksud untuk mengetahui pemetaan awal kesiapan belajar siswa begitu. Jadi kita tidak usah melakukan pemetaan lagi gitu. Dari nilai harian itu sudah bisa dilihat begitu Pak. Tapi memang kalau misalkan untuk pemetaan awal misalnya murid kelas 7 atau yang baru masuk,
mungkin memang perlu melakukan pemetaan awal lagi begitu Pak. Apakah itu nanti pretest atau misalkan wawancara secara langsung begitu. Jadi nanti mungkin kalau yang lama kita akan mendapatkan profil karakter murid itu dari teman-teman guru yang sebelumnya. Tetapi kalau bagi yang kelas baru, artinya kelas 7 yang baru masuk, ya kita harus mencoba lagi ya ini. Ya betul Pak, begitu maksudnya. Dari awal lagi, apa itu pretest atau wawancara biasa secara langsung begitu Pak. Dan mudah-mudahan bisa luring ya, bisa tatap muka. Amin itu yang diharapkan Pak. Karena kalau tidak bisa tatap muka nanti gimana Pak RT? Ya pasti kita akan tetap menyesuaikan Pak, apakah itu dengan daring, apalagi sekarang banyak media Pak ya yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan para siswa dan orang tua juga mendukung lah dengan catatan kita tidak sama sekali tidak memberatkan para siswa begitu Pak. Nah, kalau sudah mendapatkan profil karakter murid, kira-kira apa istilahnya, ada perubahan pembelajaran nggak yang dilakukan oleh Bapak dan dengan menggunakan data-data profil murid itu? Pasti Pak, pasti akan ada perubahan karena memang salah satu tujuan pemetaan kesiapan awal belajar, minat, beserta profil belajar murid itu adalah tujuannya untuk mengadakan suatu perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid itu sendiri begitu Pak. Jadi nanti semua pembelajaran akan disesuaikan pada pemetaan yang sudah dilakukan dari awal itu Pak, begitu. Terus sejauh mana nih program penerapan program sekolah yang berdampak pada murid yang dilakukan sekarang ini? Ada nggak? Ya Pak, progresnya alhamdulillah walaupun terpotong dengan jadwal ujian akhir semester waktu itu, jadi hanya sempat 2-3 kali diaplikasikan di kelas, tetapi progresnya sudah sangat terlihat Pak, begitu. Misalkan motivasi siswa menjadi sangat meningkat dalam belajar, lalu mereka sudah sangat sedikit sekali terlihat bosan, jadi sebagian besar mereka sangat ceria begitu Pak, senang karena saya mendesain itu kan belajar di luar sambil bermain begitu Pak. Jadi dengan kondisi yang disiapkan yang nantinya ujung-ujungnya disesuaikan dengan pemetaan awal siswa dengan kondisi dipadukan dengan belajar sambil bermain yang sudah dilaksanakan itu dilihat dari jurnal pribadi mereka yang setelah diisi, sebagian besar mereka menyatakan kesenangannya dalam belajar begitu Pak. Jadi motivasi para murid alhamdulillah meningkat signifikan begitu Pak. Untuk motivasi berarti luar biasa ya Pak? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah karena memang hampir 90% berubah pola pengajarannya begitu Pak, sangat terasa sekali. Oke. Nah sekarang gini, kan untuk program yang berdampak pada murid itu ada perencanaannya. Nah kebetulan sekarang kan awal tahun nih, bagaimana nih yang konsep Pak RB ini, baik itu dalam program sekolah, sekarang udah mulai ada ini nggak, ada istilahnya itu benang merahnya, atau sudah mulai diimplementasikan atau baru direncanakan atau sudah diinikan, gimana Pak RT? Sebetulnya ini kan mencakup keseluruhan dulu Pak ya. Jadi secara perlahan saya alhamdulillah sudah mengobrol dengan Ibu Kepala Sekolah mengenai visi pembelajaran yang sesungguhnya
yang harus kita capai begitu. Visi itu adalah yang utama, segala program harus berdampak pada murid. Jadi mungkin nanti di awal tahun, rapat awal tahun, mudah-mudahan setelah sosialisasi dan diseminasi yang telah saya coba lakukan di komunitas praktisi internal, mudah-mudahan nanti visi sekolah dulu Pak, nanti diperuncing lagi ke mengarah pada segala program yang berdampak pada murid begitu, entah itu karakter, intelektual dan yang lain-lainnya. Nah setelah itu nanti baru direncanakan kebutuhan yang kira-kira diperlukan untuk melakukan program yang berdampak pada murid itu sendiri Pak, begitu kira-kira. Nanti kedepannya guru-guru bisa mengalokasikan segala kebutuhan dan disesuaikan dengan program sekolah untuk mewujudkan program-program yang berdampak pada murid begitu Pak, kira-kira. Nah, sampai saat ini sudah dikomunikasikan belum dengan guru-guru Pak, dengan guru-guru lain? Sudah Pak, sudah. Di kesempatan setiap sebulan sekali, alhamdulillah selalu difasilitasi oleh sekolah untuk melakukan diseminasi, apa itu diseminasi usulan, ataukah guru-guru yang sudah melakukan pelatihan-pelatihan di situ presentasi, dan setiap sebulan sekali saya mempunyai kesempatan untuk diseminasi program guru penggerak itu, salah satunya sosialisasi program yang berdampak pada murid yang memang alhamdulillah sangat bisa diterima oleh rekan-rekan yang lain, terutama pimpinan sekolah begitu Pak. Jadi mudah-mudahan segala sesuatu kan memang tidak mungkin dirubah, terutama visi sekolah tidak mungkin dirubah di tengah jalan Pak ya. Jadi nanti di awal tahun mudah-mudahan dengan kesepakatan bersama kita perbaharui dan semuanya mengacu pada program yang berdampak pada murid. Sebenarnya tinggal menyetujui saja begitu Pak, tinggal menyetujui di rapat saja. Intinya Pak Erbi sudah mulai istilahnya itu udah mulai memasukkan ke program-program sekolah. Nah, ya, Pak. Dan tinggal teman-teman itu mengokekan gitu kan. Ya, tapi betul. Gimana nih tapi tanggapan teman-teman gimana nih? Hampir semuanya juga terkejut mungkin Pak ya pada awalnya dari saya diseminasi tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita pola pikir kita yang seharusnya terhadap murid, ternyata memang sebagian besar teman-teman terkejut begitu, karena mungkin pola pikir kita itu selama ini mungkin tidak sejalan dengan pola pikir yang dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, bahwa murid itu mempunyai kodrat alam, kodrat zaman yang sebetulnya hal tersebut adalah menjadi inti dari suatu pembelajaran begitu Pak. Dan mereka pun sangat antusias begitu untuk terus mengetahui apalagi yang pembelajaran terbaru yang akan disesuaikan, dan yang akan disesuaikan terhadap filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Dan terakhir pembelajaran diferensiasi itu teman-teman alhamdulillah sangat antusias dan terus ingin contoh realnya begitu Pak. Beberapa video sudah saya share. Jadi mungkin memang tidak bisa langsung oh iya jadi tetap ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama begitu Pak. Umpan balik yang sudah dikomunikasikan dengan teman-teman di sekolah. Umpan baliknya gimana Pak? Ya itu tadi Pak, ada beberapa pertanyaan yang memang harus real dicontohkan di lapangan, dan alhamdulillah ketika waktu saya praktek mengajar diferensiasi itu Pak ya, yang disaksikan oleh Bapak, oleh kepala sekolah, itu dibantu jawabannya ketika ini penerapan bagaimana ini kita membagi-bagi kelompok siswa yang belum paham, siswa yang sudah paham. Jadi begini dibantu dengan
realisasi video yang sudah saya praktekkan begitu Pak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah teman-teman sudah sedikit mengerti bagaimana praktek pembelajaran yang berpihak pada murid itu sendiri begitu Pak. Apakah progres sekolah yang berdampak pada murid menurut Bapak nih sekarang ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Bapak atau belum? Sudah sangat menuju ke sana Pak. Artinya sekolah program saya itu kan mengajak siswa belajar di lingkungan yang nyaman, di luar sekolah, di luar kelas begitu. Dan sangat didukung sekali oleh sekolah. Aplikasinya adalah kita bersama-sama dengan siswa merapihkan lingkungan-lingkungan seperti taman sekolah, kebun-kebun sekolah, itu dirapikan senyaman mungkin, dan yang merapikannya juga siswa. Itu terserah siswa mau mendesainnya seperti apa. Kita hanya memfasilitasi seperti menyediakan papan tulis kecil di luar nanti untuk apa namanya belajar begitu Pak. Menyediakan fasilitas seperti ada yang berminat ke permainan tradisional, kita hanya menyediakan alat-alat permainannya begitu Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi sekolah sudah sinkron, sudah mendukung dan sudah berjalan begitu Pak. Jadi sekarang ini sudah mulai mengarah ke siswa yang untuk melakukan itunya Pak ya? Betul, betul. Terserah siswa, terserah mereka ingin mendesainnya seperti apa, dan atau hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan seperti fasilitas, kita menyediakannya begitu Pak. Nah sekarang untuk mengarah nanti konsep pembelajaran diferensiasinya berarti kita harus persiapan juga ya Pak ya? Betul, betul Pak. Memang harus dipersiapkan. Betul, itu memang harus dipersiapkan, tidak bisa apa namanya tiba-tiba begitu Pak. Tiba-tiba langsung begitu, tidak, memang harus dipersiapkan dengan sangat matang begitu Pak. Dan berarti harus ada kerjasama yang kuat di antara komunitas praktisi yang ada di sekolah berarti. Betul Pak, sangat butuh komunitas, sangat butuh teman sekali, dan saya juga sudah alhamdulillah beberapa teman-teman sangat bersemangat sekali ketika kita buat media pembelajaran buat nanti bulan, sangat semangat sekali Pak. Beberapa teman membuat dari papan tulis yang sudah tidak terpakai, kita rombak sedemikian rupa, kita kecil-kecilkan untuk disimpan di luar, di tempat-tempat pembelajaran itu Pak. Begitu. Jadi kalau demikian, untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sebenarnya praktisi yang ada di sekolah inilah yang harus mengembangkan diri mungkin ya Pak? Betul, sangat setuju sekali Pak. Betul, kira-kira seperti itu. Kalau tidak dari dalam, susah Pak. Karena yang tahu kondisi situasi itu bukan dari luar sebetulnya, dari dalam sekolah itu sendiri begitu. Jadi ketika dari internal sekolahnya sudah tidak ada kemauan, ya sudah tidak akan berkembang, walaupun di luar ada tuntutan macam-macam. Ketika di internal sekolahnya mempunyai pola perubahan berpikir yang berpusat pada siswa, walaupun tidak ada tuntutan dari luar, itu akan berkembang sendiri begitu Pak, kira-kira. Jadi dari komunitas itulah akan menjadi budaya kita, komunitas praktisi untuk melakukan itu ya Pak ya? Betul Pak, kira-kira seperti itu. Dari komunitas itulah. Gimana sekarang dengan pimpinannya Pak, pimpinan sekolahnya Pak? Alhamdulillah dari awal program pendidikan guru penggerak berjalan, pimpinan sekolah sangat mendukung sekali, karena beliau juga memang mempunyai visi selalu ingin mengalami suatu perubahan sekolah, perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dengan adanya pendidikan guru penggerak, terus saya bawa ke sekolah segala materi, segala aplikasi yang saya terima di pendidikan guru penggerak, itu sangat sinkron sekali Pak dengan visi pimpinan sekolah, karena memang
program ini tidak akan berjalan tanpa dukungan komunitas praktisi, teman-teman sejawat, siswa, terutama para pimpinan sekolah, begitu Pak, para pembuat kebijakan di sekolah. Artinya kalau pimpinannya sudah mempunyai konsep yang sama dengan kita, itu akan lebih mudah berarti untuk membangun budaya mengajar kita di sekolah itu sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, berarti gitu ya Pak? Betul Pak, betul. Nah, namun selama ini kan kita kebanyakan daring belum tatap muka. Ada kesulitan nggak atau gimana Pak? Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan secara daring, begitu Pak, seperti kita tidak bisa menyampaikan emosi kita secara langsung terhadap siswa Pak, begitu. Jadi kita tidak bisa membangun suatu emosi real seperti orang tua ke anak kalau secara daring Pak ya. Mungkin itu, tapi teknis yang lain memang mungkin bisa disesuaikan dengan secara daring. Oleh karena itu saya mohon izin beberapa waktu mohon izin ke kepala sekolah dengan prokes yang ketat juga dan jumlah siswa yang terbatas, izin untuk mendatangkan beberapa kali siswa ke sekolah, begitu Pak, untuk sebetulnya intinya untuk tidak memotong rantai emosi antara guru dan siswa. Itu saja. Antara guru, itu ya yang kuat. Betul, pada intinya seperti itu, tetap maintain gitu Pak. Jadi rasa emosi itu tidak terpotong begitu. Sebetulnya itu. Selain itu juga saya aplikasi langsung di lapangan tentang program yang berdampak pada murid itu lebih real begitu Pak, lebih langsung bisa dimonitor begitu. Oh iya. Ketika ini saya agak melebar sedikit nih. Ketika Bapak bertemu dengan anak-anak, ini mungkin kerinduan Bapak ini adalah di ini kan. Tapi ada perubahan nggak Pak? Karakter anak ada perubahan nggak setelah beberapa lama tidak masuk kelas gitu kan? Ada perubahan nggak kira-kira? Ada Pak, ada. Tidak bisa dipungkiri ada perubahan. Seperti ketika mereka meraba-raba lagi gitu. Ketika datang ke sekolah lagi, terus kita tidak bisa memaksakan misalkan sekarang itu adalah kayaknya belajar perkalian. Tetapi seharusnya waktu itu misalkan perkalian, tetapi ketika kita memaksakan perkalian dengan kondisi anak yang seperti itu kurang bisa begitu. Jadi situasi pola pikir anak juga berubah begitu. Kita jadi seperti harus dari awal lagi gitu. Kita harus mengingatkan kembali tentang penjumlahan dulu, tentang angka itu sendiri dulu gitu. Lalu barulah kita langsung ke perkalian, walaupun pada saat itu memang seharusnya waktu itu materinya adalah perkalian begitu Pak. Jadi pola pikir anak seperti ya kalau seperti kendaraan harus dipanaskan lagi dulu aja, harus terus dipanaskan begitu Pak. Jadi baru bisa berjalan, tidak bisa langsung nyalakan berjalan, tidak bisa seperti itu gitu Pak kira-kira. Jadi harus ada harus ada pendahuluan ya sebelum. Betul Pak. Kalau mengenai karakternya gimana Pak? Karakter belajarnya? Ya itu tadi Pak. Jadi sebetulnya karena memang kita tidak bisa memantau anak selama belajar di rumah, bagaimana tidak bisa memantau 100% dalam karakter belajarnya. Jadi konsentrasi atau motivasi anak itu ketika belajar, ketika didatangkan ke sekolah beberapa orang, ketika mungkin mereka biasanya anak-anak itu 15 menit masih bisa fokus dan motivasinya masih bagus,
itu ketika itu menurun Pak. Jadi kira-kira setelah 5 menit atau 7 menit mereka sudah tidak fokus lagi begitu. Mereka sudah mulai lirik kanan, lirik Ya, gitu ya. kiri, betul. Sudah mulai bercanda dengan temannya. Jadi eh, kondisi lingkungan sekolah yang sedikit hilang sebetulnya sedikit mempengaruhi karakteristik belajar anak Pak begitu. Oh iya iya iya. Berarti berat sekali ya bagi kita ya Pak ya. Iya Pak, makanya nanti ketika Gitu. iya Pak, ketika tatap muka saya takutnya apalagi anak kelas 7 selama full kemarin daring tidak ketemu gurunya nanti pola pikirnya masih pola pikir SD begitu Pak. Oh iya ya. Yang Iya, kemarin itu kan full. Yang sekarang naik ke kelas iya, 8 itu kan full iya, ya. betul Pak, Tahun betul. juga. Nanti takutnya nanti ketika sudah kelas 8 full lagi daring, nanti kita ketemu kelas 9, anak SMP kelas 9 tetapi pola pikir beserta motivasi beserta karakteristik belajarnya masih seperti anak SD kelas 6. Ya, itu yang ditakutkan Pak sebetulnya. Kalau ketika full daring itu semua anak atau semua murid masuk nggak Pak? Eh, diusahakan masuk sekolah dan menginstruksikan semaksimal mungkin, diusahakan untuk 100% hadir. Tetapi memang tidak dipungkiri di lapangan itu Pak, karena memang kondisi kesiapan awal siswa bervariasi di kita itu Pak, ada yang permasalahan teknis sebetulnya, sinyal, terus handphone, jaringan segala macam memang tidak selalu 100% ada Pak begitu. Tetapi di solusinya adalah kadang-kadang wali kelas atau mat guru mendatangi langsung ke rumah siswa yang mungkin sudah 3 kali atau 4 kali tidak hadir dalam daring atau kalau misalkan keluarganya tidak yang bisa dibilang tidak memungkinkan untuk mengikuti daring, sekolah juga memfasilitasi silakan untuk orang tuanya datang ke sekolah untuk mengambil tugas materi yang telah disiapkan oleh guru masing-masing begitu Pak. Luar biasa. Memang tantangannya Pak daring ini tantangannya luar biasa sekali, tapi itu kan sudah satu solusi ya Pak ya, sudah ya, ada betul, satu Pak. solusi. Betul, Nah sekarang bagaimana tantangan dari dalam ketika Bapak sedang menyusun atau menyampaikan visi ya untuk sekolah yang berpihak kepada anak itu ada tantangan nggak dari dalam Mbak, terutama dari teman-teman praktisi yang ada di dalam sekolah? Bohong kalau tidak ada tantangan Pak ya, pasti selalu akan ada tantangan gitu Pak. Iya. Tapi itulah Pak, jadi tantangan itu tidak dijadikan sebuah hambatan, justru sebuah jenis baru begitu Pak untuk keragaman segalanya begitu. Jadi ketika ada yang berbeda pendapat, misalkan saya mendeseminasikan program saya adalah pembelajaran di luar kelas, begini. Tetapi ada teman, wah nanti apa tidak repot nih begini. Oh nanti ya saya tinggal tuntun saja mau teman itu seperti apa misalnya, tetapi intinya masih tetap berpusat pada siswa. Ketika teman ingin, ya kita buat saja kelas yang menarik, tidak apa-apa, itu lebih bervariasi begitu. Jadi tantangan-tantangan itu bukan dijadikan hambatan, tetapi dijadikan variasi-variasi yang lain begitu Pak. Jadi ada tujuannya tetap berpusat pada siswa, begitu kira-kira Pak. Masih ada. Iya. Nah inilah. Jadi istilahnya itu jadi ada inovasi baru lah gitu ya. Dengan adanya tantangan itu jadi ada inovasi baru. Jadi kalau di COVID ada varian baru, varian baru ya. Varian Delta itu Pak ya, aduh. Tapi kalau di sini ada inovasi baru yang di combine antara
antara Bapak dengan yang lainnya gitu Pak ya. Ya, yang contohnya lagi begini Pak, saya itu kan idenya buat gazebo untuk di luar gitu kan Pak ya, Ya. untuk apa namanya anak-anak belajar nyaman, tetapi ketika ada tantangan, loh dananya bagaimana? Itu kan perlu dana begitu begitu. Ya, itu tantangan tersebut lah. Ayo kita gotong royong. Itu kan lahan luas sekali. Terus perkebunan kita tinggal merapikan. Terus juga anak-anak banyak punya suka ada beberapa suka ke bukan hutan lah Pak, ke apa ya ke hutan-hutanan lah. Ayo kita bareng-bareng kita rapikan saja, tidak usah mengeluarkan dana membuat segala macam, tidak usah sebetulnya. Itu kan jadi tantangan itu, jadi hal itu ayo kita jadi bisa memupuk gotong royong sebetulnya untuk merapikan tempat-tempat yang seharusnya ya cuma dirapikan saja, dan itu juga ya terserah anak mau mendesainnya seperti apa begitu. Tapi kan kalau sudah dimasukkan kepada program sekolah, nantinya masuk di program tentunya ada biaya kan dari sekolahnya itu sendiri kan Pak ya. Seharusnya Pak, cuman kita tidak memaksakan ketika itu, yang tidak memaksakan ketika ya mungkin masalah pendanaan tidak apa ya Pak istilahnya, tidak, kalau diperdebatkan ujung-ujungnya suka tidak baik gitu Pak. Tapi sekarang ini kalau saya lihat progresnya di SMP 2 Lewis Sadeng itu sudah luar biasa ya Pak ya. Saya lihat itu setiap kali saya ke sana perubahannya terus gitu, Berarti kan dukungan dari program atau kepala sekolah, apalagi tahun ini mungkin akan lebih bagus lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak, karena tadi kepala sekolah sudah mengerti dan sudah satu visi kira-kira seperti itu Pak. Jadi beberapa yang bisa dihandle dan beberapa yang bisa dikeluarkan, anggarannya dikeluarkan begitu Pak. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah untuk perapian taman dan yang lainnya gitu di ini. Gitu. Ya, tinggal nanti untuk yang itunya ya, alat-alat tradisionalnya yang belum saya lihat. Beberapa sempat saya dokumentasikan Pak ya, sudah seperti itu, dan mungkin nanti itu mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajaran sudah bisa, walaupun sistem setengah-setengah atau bagaimana ya Pak, jadi mendatangkan siswa ke sekolah, jadi kita bisa bersama-sama bersukaria begitu Pak, menikmati permainan tradisional, membuat bersama-sama begitu, dan untuk digunakan juga untuk bersama-sama, kira-kira seperti itu Pak. Oke, jadi bareng-bareng lah istilahnya itu ya, kerjasama dengan yang lainnya. Nah, tadi kan dari tantangan tadi Bapak membuat bahwa tantangan itu dijadikan varian baru untuk melakukan inovasi. Berarti seperti ini, Bapak ini menempatkan diri Bapak ini jadi seperti apa nih Pak? Saya menempatkan diri saya ketika pada rekan sejawat mungkin semacam inisiator apakah teman untuk, maksudnya ketika saya merasa setelah mempunyai pola pikir yang berbeda dengan beberapa teman, jadi saya menempatkan diri saya teman untuk saling menuntun mungkin Pak ya, tetapi dalam ranah selevel begitu. Jadi ketika ini saya berbagi dan untuk apa ya sebagai penuntun saja mungkin Pak ya. Berarti kalau demikian inisiasi itu mungkin datang dari Bapak, mungkin datang dari teman lain gitu, tidak mesti dari Bapak. Betul, inisiasi itu kan seperti tadi ketika ada tantangan, lah itu kan kalau di luar nanti ribet tidak mengontrolnya. Nah itu kan saya hanya menuntun, saya mengarahkan, nah, Bapak punya ide seperti apa nih kira-kira. Saya kan hanya tinggal menuntun ke arah beliau untuk menginisiasi ide-idenya sendiri begitu.
Oh begitu. Berarti Kita itu kan ada proses coaching juga dong yang sudah dilakukan oleh Bapak terhadap sedikit banyak sudah menyerap Pak kayaknya. Dari cara ngobrol dan sebagainya mungkin sedikit banyak saya sudah khawatir tahu itu seperti itu terus gitu Pak. Nah, berarti ini sudah lumayan sekali ya istilahnya itu perkembangannya. Cuma ya perkembangan ini kan harus dibarengi dengan apa kegiatan tatap muka yang nyata sehingga nanti akan kelihatan sih seperti apa gitu kan. Kebayangkan ketika Pak RB ini punya praktik baik belajar dengan bermain dengan permainan tradisional, tapi kan kalau secara daring sampai saat ini belum apa ya, rohnya itu belum masuk ya kayaknya gitu Pak ya. Tapi kalau tatap muka kayaknya berapa kali pertemuan pun akan kelihatan kayaknya Pak ya. Sudah Pak, kemarin sudah sempat minta izin juga mendatangkan siswa ke sekolah dan saya sangat terharu sekali begitu Pak melihat di luar lebih dari ekspektasi saya begitu dari motivasi, kemauan belajar siswa dan pola pandang siswa ke belajar juga sudah luar biasa menyenangkan begitu Pak. Baik Bapak. Ini Pak ya bisa kedepannya bisa tatap muka begitu. Iya. Ya, ngobrol-ngobrol sudah ini kita pendampingan ke-6 ya. Berarti kita sudah berapa bulan? Sudah berapa bulan kita ini? Hampir 7 Pak ya. 7 bulan ya? 6 bulan ya? 7 bulan ya? 7 bulan. Ya, mau 7 bulan Pak. Nah, setelahnya beberapa bulan ini Bapak ditempa belajar itu ini ya, sehingga banyaklah hal yang berat, yang ringan, senang, susah itu banyak. Nah, kira-kira setelahnya pendampingan ini Bapak apa yang membuat bangga lah, yang membuat bangga terhadap diri Bapak setelah ikut beberapa pendampingan ini? Saya bangga sekali Pak. Jadi dipertemukan dengan teman-teman hebat di pendidikan guru penggerak ini dengan para pendamping yang luar biasa, fasilitator. Jadi itu secara tidak langsung merubah pola pikir saya 100% terhadap siswa. Itu yang membuat saya bangga gitu Pak. Sebetulnya memang sebetulnya saya yakin semua guru juga ini penasaran ada yang hilang, sesuatu yang hilang dalam dunia pendidikan selama ini. Cuman beliau itu tidak bisa memvisualisasikannya begitu Pak, tidak bisa menteoritisasikannya begitu. Tetapi ketika ada pendidikan guru penggerak yang saya yakin semua para peserta CGP ini pola pikirnya sudah 100% berubah begitu Pak. Dan kita mengetahui inti pendidikan itu adalah melayani murid, itu yang membuat kita bangga menjadi seorang guru begitu kira-kira Pak. Jadi kita mengetahui roh pendidik itu secara sebenarnya itu saya pikir saya sudah bangga menjadi seorang guru begitu Pak. Dan bisa menularkan, bisa membagikan. Kalau saya tidak mengikuti pendidikan ini, saya mungkin tidak akan tahu caranya bagaimana membuat komunitas praktisi, caranya bagaimana bisa menjadi mudah-mudahan teladan dalam pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Tidak akan ada keberanian seperti itu. Tetapi dengan keberanian yang sudah saya punyai sedikit demi sedikit, lalu ilmu yang saya berani bagikan dan berani mengajak teman juga, wah
Oh, saya alhamdulillah sudah bisa seperti ini gitu, udah suatu kebanggaan begitu kalau kira-kira. Oke, luar biasa sekali. Jadi, nah khususnya ya sekarang untuk pendampingan yang sekarang nih, Pak, pendampingan yang keenam ini membantu Bapak nggak untuk mengimplementasikan pembelajaran daring yang akan datang? Dan, Sangat, sangat membantu sekali Pak ya. Jadi dari tadi kita sebetulnya sudah Bapak sudah mengarahkan saya bagaimana untuk mengevaluasi dan terus memperbaharui program yang sudah saya laksanakan. Jadi saya kedepannya lebih termotivasi lagi untuk kedepannya akan lebih bersemangat dan tentunya terus memperbaharui program-program yang pastinya selalu masih ada kekurangan gitu Pak. Jadi diskusi Bapak dengan Bapak sangat memotivasi dan menginspirasi lah kira-kira begitu Pak. hal-hal yang perlu diperbaiki untuk ke depan kira-kira apa aja Pak? Ya Ada yang mungkin perlu diperbaiki? mungkin lebih baik kita luring aja Pak ya. Tetap Pak, lebih baik luring ya Pak ya. Ya Jadi kira-kira kalau luring itu kan luring saja lah Pak gitu. agak refresh ya, agak Iya refresh. begitu Pak, begitu. Oh, bener Pak. Saya juga rindu luring gitu ya. Iya, Dengan teman-teman TGP, mudah-mudahan. dengan teman-teman guru di sekolah binaan. Sampai saat ini saya, aduh kesulitan. Seharusnya kan sebelum awal tahun itu, saya juga harus sudah mempersiapkan bagaimana sekolah. Kalau sekarang kan dengan PPKM ini, waduh nahan diri lagi. Paling juga saya juga. Ya. Betul, betul, betul. Baik Pak, saya mengapresiasi sekali kegiatan Bapak dari mulai cerita awal sampai akhir ini. Luar biasa banyak yang menginspirasi kepada saya. Terutama Bapak ketika di kegiatan yang padat, dari mulai mengisi rapor, kegiatan sumatif ya di tengah-tengah itu, ngisi rapotnya, liburnya, ini sekarang disita oleh liburnya juga disita oleh guru penggerak. Tapi hal ini sangat menginspiratif sekali kepada saya. Artinya bahwa ternyata banyaklah teman-teman kita ya termasuk Bapak yang sanggup untuk merelakan liburannya itu demi pendidikan gitu kan. Nah, makanya akan terjadi sayang apabila program penggerak ini tidak berlanjut gitu. Dan mudah-mudahan program penggerak ini ada kelanjutannya seperti apa. Lalu semua guru akan merasakan menjadi atau dalam program penggerak ini sehingga nanti mempunyai konsep yang sama dengan kita. Betul Pak, karena itu Pak kalau kita tidak membagikan materi dari program penggerak ini ke guru-guru yang lainnya, hanya di sekolah saja, satu sekolah, satu kecamatan, itu lebih sedikit siswa yang merasakan dampak Pak. Jadi semakin kita meluas, semakin banyak sekali siswa yang merasakan dampak positifnya Pak. Begitu Pak, sayang sekali gitu. Baik, selanjutnya Pak Herbie mengenai visi misi yang ada di benak Pak Herbie, saya harapkan nanti Pak Herbie bisa mengkomunikasikan lagi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru, sehingga nanti akan masuk kepada program sekolah. Karena kan dari visi misi nantinya masuk kepada program sekolah. Kalau sudah masuk kepada program sekolah, yakin itu akan harus ada biaya yang dimasukkan ke sana. Artinya nanti ketika ya apakah nanti PPKM-nya sudah selesai, ya ini bisa diusulkan untuk merevisi untuk RKAS ya tahun sekarang, ya, tahun yang akan datang. Dan itu kan satu kewajiban ya untuk program tahunan kepala sekolah. Sehingga Bapak nanti bisa memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan
RKT, Rencana Kerja Tahunan Sekolah, yang di dalamnya ada RKAS-nya, ada anggarannya. Nah, mudah-mudahan ini nanti dibicarakan. Jadi RKT-nya itu dibuat secara bersama-sama. Sehingga nanti akan jelas, oh kelihatan nih program-program yang dibuat oleh guru penggerak, yang diusulkan oleh Pak RB itu masuk, gitu. Sehingga nanti ada, karena kan kalau sudah masuk di dalam RKT, artinya itu sudah masuk di dalam program. Kalau sudah masuk di dalam program, itu yakin bahwa itu harus dibiayai oleh dana bosnya itu, gitu. Harus dibiayai. Karena kan dari mulai analisa program, nah nanti lalu ada program yang diutamakan. Nah, mudah-mudahan nanti program yang berpihak kepada murid itu menjadi program yang diutamakan, sehingga bisa dilakukan di sekolah Bapak. Kalau menjadi program yang diutamakan atau dari prioritas program, ya itu akan terbiayai lah, gitu. Nah, dan selanjutnya salah satunya untuk meningkatkan komunitas praktisi, yaitu dengan MGMP sekolah. Sebenarnya setiap sekolah itu rata-rata ada MGMP sekolah atau komunitas praktisi yang ada di sekolah ini, tetapi biasanya realisasinya kurang mengena, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan usulan Pak RB ini ada realisasi program komunitas praktisi atau istilahnya MGMP sekolah, bisa dilakukan berapa kali nih di sekolah ini dilakukan, gitu. Walaupun memang ini tadi bilang udah dengan adanya rapat dan tetapi ini bisa berbentuk pelatihan, gitu kan, bentuk workshop, sehingga nanti akan jelas, gitu, akan jelas. Oh, inilah kegiatannya. Nah, mungkin nanti saya juga kalau bisa bertemu dari luring, ya itu saya akan menyampaikan nih kepada kepala sekolah, tapi sayang gitu sepertinya tidak bisa. Mudah-mudahan nanti masih bisa ketemu dengan ibu kepala sekolah, sehingga nanti ya yang yang diharapkan oleh guru penggerak itu bisa masuk program itu bisa. Tapi saya yakin karena ibu kepala sekolah itu welcome, gitu ya, welcome, sehingga bisa dilakukan. Intinya mungkin nanti Pak RB pun jangan lupa di LMS yang belum selesai, ya itu kan kewajiban kita untuk menyelesaikannya, gitu. Untuk menyelesaikannya. Dan kalau misalkan ini sesuai dengan informasi dari P4TK PLB, rencananya di akhir Agustus ya, kalau nggak di akhir Juli ya, kita akan melakukan Lokakarya 7 itu. Iya, Pak. Di akhir Juli, tetapi masih menunggu juga dengan kebijakan pemerintah setempat, Pak. Setelah kan PPKM sampai tanggal 20, Pak ya. Nanti mungkin setelah tanggal 20 kebijakannya bagaimana nanti. Nanti pendampingan 7 juga ya nanti di ini. Sepertinya begitu. Ya, kita lakukan aja, mudah-mudahan ini jadi jalan yang baik bagi kita. Amin, amin, Pak. Ya. Nah, baik Pak RB, untuk yang direkam saya kira cukupan dulu sekian ya. Saya stop dulu rekamnya ya. Ya.